Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha menerima taubat hamba. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Surah Yusuf, dan kita masih bicara tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang nasib Nabi Yusuf alaihissalam yang masih dikurung di dalam penjara. Tetapi ketika baginda Nabi Yusuf diizin dan diperintahkan untuk keluar penjara, Nabi Yusuf alaihissalam malah menolaknya. Ada apa sebetulnya? Bukankah biasanya orang yang berada di dalam kurungan penjara ingin sekali segera bebas, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf. Justru ketika baginda Yusuf disuruh keluar atau ingin dikeluarkan, dibebaskan dari penjara, baginda untuk sementara menolaknya. Inilah ayat yang kita akan pelajari. Ada apa sebetulnya? Rahasia apa sebetulnya? Pengajaran yang Allah tidak beritahukan kepada kita untuk kita contohi. Mari kita simak ayat Al-Quran, surah Yusuf, ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala al-malik utuni bih. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik
Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Inna rabbi bikaidi Inna rabbi bikaidihinna alim. Wa qala al-maliku tuni bih. Dan jadi apabila telah mendengar tafsiran mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf, berkatalah penguasa dan Raja Mesir itu. Dia kata, bawalah dia Yusuf kepadaku. Datangkan Yusuf menghadap. Falamma ja'a ar-rasul. Maka tatkala utusan raja datang menemui Yusuf alaihissalam, nak menjemputnya untuk menghadap raja, penguasa Mesir. Qala rji' ila rabbik. Nabi Yusuf berkata kepada utusan ini, kembalilah engkau kepada Tuanmu, kepada penguasa negeri ini. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Kemudian tanyalah kepadanya. Tanyakan kepadanya apa halnya, bagaimana keadaan sebenar perempuan-perempuan bandar Mesir, perempuan-perempuan kota Mesir dahulu yang telah menjederahkan, melukakan tangan-tangan mereka. Apa kisah sebenar? Bagaimana hakikat yang sebenar? Coba tanyakan kepada Tuhan kamu. Inna rabbi bikaidihinna alim. Karena sesungguhnya Tuhanku, di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui akan tipu daya mereka. Akan tipu daya mereka. Jemaah sekalian, pertama saya ingin sampaikan, walaupun hampir semua ulama tafsir mempunyai penafsiran yang lebih kurang sama, hanya ada yang memberi tafsiran lebih dan ada yang memberikan penafsiran seadanya, tapi intinya adalah sama. Pertama, saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsirnya Al-Manar. Syekh Muhammad Rashid Ridho berkata, mengulas ayat ini, ketika raja berkata, waqalal maliku tuni, ketika raja Mesir berkata, datangkan Yusuf kepada aku, bawa dia menghadap aku. Tujuan raja minta itu, aili asma'a kalamahu biidni wa akhtabiru tafsila ra'yihi wa darajat aqlihi binafsi. Biar aku mendengar sendiri. Betulkah Yusuf menafsirkan mimpi beta seperti itu? Biar aku nak dengar sendiri. Karena waktu itu raja hanya mendengar penafsiran mimpinya melalui utusan.
Dia diutus menemui Yusuf. Nampaknya raja belum yakin 100% akan takwil mimpi yang dilihat oleh Yusuf. Baginda raja tidak mendengar sendiri daripada mulut Nabi Yusuf. Sekaligus hendak menguji sejauh mana kebenaran, kecerdasan, kecerdikan Yusuf alaihissalam. Tapi falama ja'ahu rasul, tatkala rasul itu pergi semula menemui Yusuf, menyampaikan hajat raja agar dia segera keluar dan menghadap raja. Wa balahul amrul malik, menyampaikan kehendak raja. Nabi Yusuf malah menyuruh utusan ini, kau balik sajalah. Kau balik dahulu, temui raja kamu, tanyakan kepada raja kamu, sebelum aku menghadap baginda. Qabla suhusi ilaihi wa wuqufi baina yadai. Sebelum aku datang menghadapnya, menjelaskan mimpi baginda, kamu balik dan kamu tanyakan kepada raja itu, bagaimana keadaan sebenar. Peristiwa yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Peristiwa yang dialami oleh perempuan-perempuan bandar Mesir, melukai tangan mereka, mencederai tangan mereka. Ma hakikatu amrihinna ma'i. Apa sebetulnya yang berlaku itu apa? Karena boleh jadi raja belum mendapatkan maklumat yang sebenarnya, pengakuan daripada perempuan Mesir. Dalam arti kata, sehingga hari ini, baginda pasti masih menuduh aku. Mempunyai anggapan yang tak betul tentang aku. Bahwa apa yang didakwakan oleh istrinya kepada aku adalah benar. Barangkali itu sekarang yang masih berlegar dalam pikiran raja, pikiran orang Mesir. Mereka tetap menuduh aku, berkeyakinan bahwa aku melakukan kesalahan, seperti mana yang mereka anggap, yang mereka fikirkan, sehingga aku layak dan patut dipenjara. Sedangkan hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya tidak seperti itu. Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam bahasa mudah, kalaulah aku bersedia keluar sekarang atas perintah diraja, ini akan memberikan persepsi buruk terhadap diri aku. Raja, istrinya, orang Mesir tetap meyakini bahwa aku salah. Akhlakku teruk. Moral dan etikaku rusak. Kepribadian aku, muruah aku, integriti diriku, bahkan agamaku buruk, tercemar dalam pandangan mereka, sedangkan hakikatnya tidak seperti itu. Yusuf ingin membersihkan diri sebelum. Sebab kalau keluar, yang dianggap itu dapat pengampunan di raja, ya Yusuf masih dianggap salah. Yusuf tak nak. Lebih rela aku duduk dalam penjara. Semata-mata tidak mempertahankan harga diri, muruahnya, kesucian
agamanya, keunggulan akhlak dan budi pekertinya. Subhanallah. Sebab itu di sini nyatakan, apa? La uhibbu an atihi wa ana muttahamun biqadiyatin uqibtu 'alaiha aw aqabaha bisini. Aku tidak mau menemui menghadap raja. Sedangkan aku terus-menerus dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak betul, tuduhan-tuduhan yang hina, sehingga aku dipenjara dan dihukum karena tuduhan mereka yang tak betul itu. Tak nak. Wa ta'ala mukti fihi wa ana ghairu mut. Lama aku duduk dalam penjara tanpa kesalahan yang aku lakukan. Tiba-tiba mereka menawarkan pengampunan. Apa yang mereka ampunkan daripada aku, sedangkan aku tidak melakukan kesalahan. Subhanallah. Luar biasa. Ya, biasanya bila orang di penjara ingin segera keluar, ini keluar malah tak nak. Diberi pengampunan bahasa kan, tak nak. Aku tidak salah kenapa diampunkan. Saya tu Yusuf ingin rakyat Mesir mulai pada rajanya mengetahui akan cerita yang sebenarnya. Dan bila mereka ingin maklumat sebenarnya, tanya kepada mereka yang terlibat. Di sini ada dua yang terlibat secara langsung. Tapi yang betul-betul terlibat secara langsung, yang menjadi puncanya, Nabi Yusuf tidak sebut, yakni istri raja. Yang disebut perempuan-perempuan Mesir yang mencederai tangannya. Wah, Masya Allah. Di dalam tafsir yang saya nyatakan, sebetulnya perempuan-perempuan Mesir yang mencederai tangannya itu tidak menggoda Yusuf. Dia hanya kagum pada Yusuf, bagaimana mungkin orang semulia ini, sebaik ini. Bahkan mereka kata, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Itu pujian yang tulus ikhlas daripada perempuan Mesir, karena kagumnya, mencedekkan tangannya, jarinya mereka tidak sedari. Bagaimana mungkin ia melakukan kesalahan, menggoda istri raja? Itu sebetulnya yang dialami oleh perempuan Mesir tadi. Bukan karena ingin menggoda Yusuf, Yusuf tak ada laut kerat-kerat tangan, tidak. Yang melakukan kesalahan puncanya yakni istri raja. Tapi istri raja tidak sebut. Di sini hebatnya Nabi Yusuf. Masih tetap ingin menjaga muru'ah, harga diri seseorang yang punya kedudukan. Ini rahasia dia. Kata Rashid Ridho. Kenapa Yusuf tidak kata, baliklah kamu jumpa raja kamu, lalu tanyakan apa sebenarnya berlaku yang dilakukan oleh istrinya. Yusuf tak kata yang dilakukan oleh istri raja yang menggoda aku. Tapi Yusuf sebut apa yang berlaku, tanya pada perempuan yang menjegan tangan. Walhal yang melakukan kesalahan dan yang jadi punca Yusuf masuk dalam penjara, istri raja. Tapi istri raja tidak disebut oleh Yusuf AS. Ini adab Nabi Yusuf yang luar biasa tingginya. Tidak mau. Yusuf tidak mau menyebut istri raja Imra'atul Aziz. Ya, karena hendak menjaga muru'ahnya. Walaupun dia salah. Sebab walau bagaimanapun, ia ada istri pembesar. Bermakna Nabi Yusuf tidak ada rasa dendam sama sekali. Hatta kepada orang yang memfitnahnya. Dan itu pasti hanya boleh dilakukan oleh orang yang hatinya bersih. Yusuf boleh saja
Apalagi dia punya peluang untuk membalas dendam dalam saat seperti ini. Dihancurkanlah harga diri istri raja itu, Imratul Aziz. Kalau dia mau, kami tidak. Tetap berusaha untuk menjaga kehormatannya. Walau bagaimanapun, walau ia adalah puncanya, melakukan kesalahan besar, dia orang besar. Ia orang dihormati oleh rakyatnya. Ini poin yang penting untuk kita ambil kira. Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam yang sekalian, itu kekasih Allah. Betul? Nabi Musa itu kekasih Allah. Gelarannya Kalimullah. Rasul Allah. Fir'aun itu musuh Allah. Musuh Nabi Musa. Tengok. Tapi ketika Allah suruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, musuhnya, dan Allah mahu tahu Fir'aun hingga kiamat tak akan menerima ajaran Nabi Musa, apa pesan Allah kepada Nabi Musa? Idhaba ila Fir'auna. Musa dan kamu Harun, kau pergi temui Fir'aun itu. Sampaikan ajaranku. Tapi pesanan aku, katalah kepada Musa, qula lahu qawlan layyina. Berkatalah kamu kepada Fir'aun, wahai Musa, qawlan layyina. Perkataannya lemah lembut. Bahwa ia adalah musuhmu, betul. Bahwa ia adalah kafir kufur kepada aku, iya. Tapi Musa, walau bagaimanapun jahatnya dia, zalimnya dia itu raja Musa. Ada pengikut, ada rakyat yang setia. Paling tidaklah dia itu dianggap orang besar, orang penting di Mesir oleh rakyatnya. Dan yang sangat menyayanginya, mengkaguminya, bahkan menyembahnya. Sebab itu cakaplah dengan lemah lembut. Ini pesan Allah kepada Musa. Dan Nabi Yusuf telah mempraktikannya sebelumnya. Tetap menjaga harga martabat, harga diri, muruah seseorang walaupun dia melakukan kesalahan. Coba kalaulah Allah berfirman pada Musa, katalah, Musa, engkau kekasih aku, engkau rasul aku. Fir'aun musuhmu dan musuh aku. Dia zalim. Sekarang kau pergi dia kepada Musa, cakap kepada dengan kata-kata yang kasar dan kesat. Memang patut pun dia dimaki-maki, pamannya. Kalaulah macam itu perintah Allah pada Musa, senang kita faham. Memang patut pun Musa cakap kasar. Allah tidak kata itu. Cakap lemah lembut. Ini yang orang Muslim mesti pegang. Etika, adab seorang Muslim. Islam memang cantik. Tapi kadang-kadang setelah orang Islam mempraktikkan agama Islam tidak cantik. Sehingga orang-orang bukan Islam tidak melihat kecantikan Islam karena praktik setengah orang Islam tentang Islamnya tak cantik. Perangai orang Islam itu menutup keindahan Islam dan itu bahaya. Apalagi non-Muslim seringkali menilai Islam itu berpandukan, berdasarkan pada perbuatan orang Islam. Kalau orang Islam itu khianat, kalau orang Islam itu bohong, kalau orang Islam galak, kalau orang Islam ganas, bengis, David Islam pun seperti itu. Jika orang Islam itu kotor, dengan Islam mengajarkannya. Kan bahaya.
Jika orang Islam memberikan mesej yang salah kepada non-Muslim, khasnya tentang Islam. Dan itu orang Islam wajib bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Itu luar biasa ya. Pelajari itu kisah Musa dan Fir'aun. Sekarang, sebelum Nabi Musa sudah ada Nabi namanya Yusuf. Ketika masih berstatus sebagai banduan kalau bahasa sekarang. Mampu bersabar dan hatinya bersih dan terus menjaga harga diri orang yang memfitnahnya. Karena orang yang memfitnahnya, yang menjadi punca ia di penjara, itu orang besar. Istri raja. Subhanallah. Masih kata Rasid Ridha. Wa fi hadha su'ali fawaidu jalilah min akhlaqi Yusuf. Dalam masalah ini, khasnya dalam permintaan Yusuf kepada utusan diraja untuk balik saya jumpa raja, lalu menanyakan apa hakikat yang sebenarnya berlaku sehingga Yusuf ini masuk penjara. Ini benar-benar merupakan bukti keagungan, kemuliaan akhlak Yusuf alaihissalam, wa aqlihi wa adabihi, kecerdasan akalnya, kematangan, kewarasan berfikirnya, keluhuran budi pekertinya. Yang pertama, masih dalam tafsir Al-Manar. Minha dilalatuhu ala sabrihi wa anatihi wa jadir lima lakiya malakiya min syada'id ayakuna saburan haliman. Fa kaifa idza kana nabiyan warithan li Ibrahim alladhi wasafahu Allahu bil awwahil halim. Sikap Yusuf ni benar-benar menunjukkan kehebatan, keagungan, kesabarannya. Yusuf orang yang sangat sabar. Dan memang layak serta patut bagi seseorang yang sedang ditimpa musibah, menghadapi ujian, ayyakuna saburan haliman. Hendaklah tetap sabar, berlapang dada. Itu pengajarannya. Karena biasanya secara sifat manusia lah, secara manusiawinya, manusia ini sering kehilangan pertimbangan yang waras ketika sedang menghadapi masalah, ujian, apalagi dia statusnya terzalimi. Tapi Allah memberikan contoh pada kita melalui Yusuf. Yusuf walaupun dalam keadaan dianiaya, dia tetap sabar. Bagaimana dia tidak sabar? Dia akan menjadi seorang nabi terpilih. Ia adalah cicit Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim diberi gelaran oleh Allah Awwahun Halim. Dan itu sifat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga jemaah sekalian, dalam hal ini Rasulullah SAW berkomentar. Nabi pun Rasulullah SAW berkomentar tentang sikap Yusuf ini, kesal Yusuf ini. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dia kan dalam kitab Musnad dan juga dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Walau labithu fis sijni ma labisa Yusuf la ajabtu da'i. Dan dalam matan yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, lau kuntu ana la asra'tul ijabah wa ma ibtaghaitul udra. Itu dalam Musnad Ahmad.
Apa maksudnya? Komentar Rasulullah SAW. Kalaulah aku yang tinggal di penjara, selama Yusuf ada di penjara seperti Yusuf di penjara, la ajabtu da'i. Aku akan terus kabulkan permintaan raja itu. Raja suruh keluar, wah aku pun terus keluar. Tengok. Yusuf disuruh keluar oleh raja, tak nak. Saya nak pastikan dahulu, nama aku bersih dahulu. Tanya sana sini. Nabi kata, kalaulah aku berada di penjara macam Yusuf itu, tiba-tiba ada perintah di raja, penguasa, untuk aku keluar, la ajabtu da'i. Aku akan terus keluar. Dalam matan Imam Ahmad, dalam matan Musnad Imam Ahmad, maksudnya, lau kuntu anak, Nabi bersabda, kalaulah aku berlaku pada diriku, la asra'tul ijabah. Pasti aku akan segera mengabulkan permintaan raja tadi. Suruh keluar, keluar cepat. Mabtawaitul udro. Aku tidak payah susah-susah mencari alasan. Aku tak payah suruh raja cari dulu, buktikan dulu. Nabi berkomentar seperti itu ya Mas. Tapi jangan segera kita berkesimpulan apakah ini maknanya Nabi SAW itu tidak punya kesalahan yang cukup seperti Yusuf. Mana Yusuf jauh lebih hebat kesalahan daripada Rasulullah. Bukan begitu maksudnya. Sepintas lalu hadis Nabi tadi macam begitu. Yusuf suruh keluar, malah tak nak pula suruh itu, suruh ni raja, suruh itu. Kalaulah aku suruh keluar macam itu, apalagi sudah lama di penjara, terus keluar. Hadis ini jangan cepat disimpulkan, jangan buru-buru kita simpulkan bahwa kesalahan Yusuf lebih hebat daripada kesalahan Rasulullah. Atau kesalahan Nabi sikit. Dalam sarah hadisnya, yakni ini merupakan tawaduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini min sifatit tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawaduk. Nabi tetap mengakui kebaikan yang lainnya. Jangankan kebaikan sebesar itu, kebaikan kecil pun oleh Nabi diakui akan kebaikannya. Ini Rasulullah. Nabi orang yang paling mulia. Iya. Paling sempurna. Benar. Paling disayangi, dikasihi, paling dekat dengan Allah. Iya. Tidak ada cacat celah. Betul. Tapi Nabi punya sifat tawaduk yang luar biasa. Walaupun Nabi manusia yang paling sempurna, Nabi tidak berat hati, tidak segan-segan mengakui kebaikan orang lain. Ya. Kebaikan yang lain ada kelebihan, Nabi akui. Sehingga Nabi kata, hebatnya. Seolah-olah Nabi dengan merendah diri, Nabi kata, hebatnya Yusuf ini, ya Allah, sabarnya luar biasa. Disuruh keluar daripada penjara, dia malah minta itu, minta ini. Kalau aku lah, tak payah minta terus keluar. Ini akhlak Rasulullah SAW. Pujian Nabi pada Yusuf. Apa pengajarannya bagi kita? Kisah Yusuf yang dikomen oleh Nabi. Ini kaitannya dengan at-ta'amul ma'al akhirin. Ada pergaulan bermuamalah dengan sesama. Hakadha yambaghi ayyatawadhu'a ad-du'atu ba'duhum li ba'din. Kisah ini memberikan pengajaran. Hendaklah penyampai kebenaran, munzirul qaum wa munqiduhum. Hendaklah setiap orang yang memberikan peringatan pada kaumnya dan orang yang hendak menyelamatkan kaumnya daripada neraka.
Ya para nabi lah contohnya. Penyampai-penyampai agama lah contohnya. Punya sifat tawadhu. Ya. Wala yata'ala ahaduhum 'alal akhar. Dan jangan sekali-kali di antara pendakwah penyampai kebenaran ini saling meninggikan diri atas yang lain. Jika orang lain punya kelebihan, walaupun ada kesalahan, kekurangan, kita akui dan kita kagumi kelebihannya. Subhanallah, hebatnya lah dia. Aku belum saya sehebat dia. Ya, satu. Walaupun kita tahu mungkin dari yang lain dia banyak kurang. Walayat anu ba'duhum fi ba'din bi ghairi haq. Dan janganlah antara satu penyampai kebenaran, pendakwah ini mencela satu dengan yang lain. Jangan. Bal yutni ba'duhum ala ba'din bihaq. Sebenarnya digalakkan saling memuji atau dalam arti kata saling menghormati. A, B, C, D, semua pendakwah. Semua mundirul qaum. Semua mungkidul qaum. Doa. Masing-masing ada pengikutnya. A ada pengikutnya, B ada penggemarnya, B. Kalaupun pendakwah A ini tidak setuju dengan pendapat B, ya sudah. Tapi takkanlah dalam pendakwah B ini tidak ada kelebihan, ada kebaikan yang patut diakui oleh pendakwah A. Demikian sebaliknya. Kenapa terus-menerus dicari kesalahannya? Belajar untuk mengakui kelebihan orang lain. Bahkan kalau ikut Nabi Muhammad SAW, jika kita merasa punya lebih kelebihan itu, kebaikan itu, hendaklah kita rendahkan. Hebatnya dia tu. Ya Allah, puasa hari Isnin, Khamis, tak henti-henti, tak putus-putus sepanjang beberapa tahun. Dia tu rajin puasa dan Isnin dan Khamis. Hebat kan? Kita kata, hebat sungguh. Walhal mungkin kita bukan puasa Isnin Khamis saja. Kita puasa Nabi Daud. Tengok. Orang yang puasa ala Nabi Daud, sehari puasa, itu kan lebih hebat daripada orang yang hanya puasa Isnin Khamis. Tapi ketika melihat orang lain puasa Isnin Khamis, dia masuk, hebat sungguh lah orang tu. Susah nak cari orang yang istiqomah puasa. Wah, dia puasa Nabi Daud. Jangan malah, baru puasa Khamis, saya puasa Nabi Daud. Allahu Akbar. Alah, dia baru khatam. Sekali. Saya dah 5 kali. Ya Allah. Di mana adab kita? Ini Rasul yang mengajar. Inilah yang sekalian sunnah Nabi yang tidak mudah dilakukan oleh siapa saja. Karena mungkin kurang di-highlightkan. Saya selalu menyatakan pada saya sendiri. Kembali pada sunnah Nabi, hendaklah secara syumul. Kembali pada Quran dan hadis, pada sunnah, hendaklah secara syumul. Bukan hanya dalam bab al-iman sahaja. Bukan pada bab yang kata dengan al-Islam sahaja. Tapi juga terhadap al-ihsan. Kan ada 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Iman kaitannya dengan akidah. Bincang akidah, macam mana akidah Nabi. Bincang, bersiri-siri, silakan. Alhamdulillah. Bicara tentang Islam. Iya, Islam kaitan dengan syariah. Ini hukum hakam ini, pernyataan begini, caranya begini, cara menyembah itu begini, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini perintah, dia larangan. Silakan. Dan itu disuruh, dituntut. Baca banyak-banyak. Pendapat itu, pendapat itu. Tapi jangan berhenti di situ. Ada satu lagi yang tidak boleh kita abaikan. Sama pentingnya, bahkan kemuncaknya. Apa itu? Al-ihsan.
Ihsan itu kaitannya dengan akhlak. Nah, akhlak Rasul inilah ya contoh kecil aja lah. Ya. Contoh kecil aja lah akhlak Nabi yang sekalian. Orang Taif yang Nabi berharap sangat menerima ajarannya setelah orang Makkah menolaknya. Dan setelah ramai sahabat-sahabat Nabi, Nabi izinkan hijrah ke Madinah. Ditambah pula kedua orang penyokong Nabi di luar dan di dalam telah meninggal dunia. Khadijah Al-Kubra, penyokong Nabi dari dalam meninggal. Abu Talib meninggal. Sedih. Nabi ingin mengembangkan dakwahnya, kot mengadu nasib lah. Tak apalah kalau orang Makkah nampaknya dah teruk sangat. Pergilah ke Taif. Harap-harap orang Taif. Rupanya yang diharap lain, yang dapat lain. Ringkas kata, Nabi dihalau, bahkan Nabi terjerat. Ketika Nabi meninggalkan Taif, kemudian berhenti sejenak di satu tempat. Cemana nih, Allah nak antar aku kemana nih agaknya. Ya. Nak balik Makkah, orang Makkah makin menjadi-jadi. Nak pergi Taif, Taif pula menghalau. Ingatkan saat itu, malaikat Jibril datang. Memperkenalkan Malakul Jabal. Malaikat penjaga gunung. Sahih riwayatnya. Kata Jibril, wahai Muhammad, aku nak kenal kamu. Ini, malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah. Kamu boleh suruh apa sahaja pada orang malaikat ini dan ia akan melakukan apa yang kamu nak atas izin Allah. Kalau kamu suruh dia mengangkat bukit ni hempap pada orang Taif, dia akan lakukan. Sepantas kilat karena ia malaikat penjaga bukit. Bahasa kita ini, kalau bahasa kita, malaikat Jibril pun sebenarnya dah tak tahan tengok perangai orang Taif yang menolak Nabi. Malaikat bukit pun, rasa-rasanya nak. Tapi tengok Nabi. Dakwahnya ditolak. Nabi tercedera, dicederkan oleh mereka. Dapat tawaran seperti itu daripada penduduk langit. Nabi, oh jangan. Inilah arju aku nak sangat. Ayah rujam asulabihim. Keluar daripada tulang rusuk mereka nanti orang-orang yang beriman pada Allah. Jangan aku tak nak. Kalau kamu binasakan mereka, pupuslah. Biarkan mereka. Maknalah tahu nanti ada anaknya yang beriman. Kalau bukan anaknya, mana tahu mungkin cucunya. Allahu Akbar. Kalau engkau hampapkan mereka dengan bukit, mati semuanya. Ya, pupus. Mampu kita mengikuti sunnah Nabi yang seperti ini. Orang menolak kita, orang mencederkan kita, menzalimi kita. Ketika ada bantuan, datang bantuan percuma, kita jangan biarkan mereka. Ya mereka salah, iyalah kan memang mereka salah yang tua-tua. Tapi mana tahu nanti anaknya beriman. Itulah sifat kesabaran seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang kadang jarang di-highlightkan. Karena memang tidak mudah. Tapi kita wajib mencontohinya. Orang sang sehebat itu, Nabi Muhammad sehebat itu, rupanya masih mengakui, memuji kesabaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf suruh keluar, tak nak. Nabi kata, kalau aku lah keluar. Itu bukan karena Nabi kurang, sabarnya kurang daripada Nabi Yusuf. Itu sifat tawadhu. Allahu Akbar. Itu. Dalam hadis sahih ya. Jadi bahkan dalam hadis itu kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, dalam hadis itu agak panjang ya. Agak panjang. Itu
Yang pertama. Jadi menunjukkan betapa kuatnya kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga disuruh keluar pun meletakkan syarat. Kan pelik. Ya, saya boleh keluar, tapi syaratnya Allahu Akbar. Keluar aja lah. Yang keduanya, jawaban Nabi Yusuf menyuruh utusan untuk balik jumpa rajanya dan mencari tahu dahulu, mengetahui dahulu apa hakikat sebenarnya yang berlaku sebelum Yusuf dipenjarakan ini. Dan orang yang mereka patut tanya, yakni itu perempuan-perempuan yang tangannya tercedera itu. Wah, bukan mereka jadi sumber masalahnya. Jadi punca masalahnya bukan dia. Yang punca masalahnya istri raja. Tapi Yusuf tidak sebut, tadi saya katakan. Yusuf ingin tetap menjaga harga diri Imra'atul Aziz. Walaupun dia salah, dia istri pembesar. Yusuf mampu meredam sifat balas dendamnya walaupun punya peluang. Meskipun punya peluang. Yang kedua ialah izzatu nafsihi wa hifdzu karamatiha. Allahu Akbar. Yusuf inginlah menjaga kemuliaan harga dirinya dan juga menjaga kemuliaan istri pembesar. Tadi saya katakan. Yusuf tidak menyebut istri pembesar. Yusuf tak kata kau baliklah jumpa tuan kamu, raja kamu dan suruh dia tanya pada istrinya. Yusuf tak ada istri. Wah, sepatutnya yang wajib memberikan pengajaran, keterangan, jadi istrinya. Yusuf tidak sebut itu. Idlam yadwa yakuna muttahiman bil batil haidhar bara'a yadharu hatta yadharu bara'atuhu wa nasyatuhu. Tadi saya nyatakan Yusuf lakukan ini kan Yusuf tak nak bebas daripada penjara, sementara persepsi anggapan masyarakat tetap menuduh Yusuf ini sebagai orang yang bersalah. Tak nak. Kemuliaan, harga diri, kesucian agamanya, integritinya jauh lebih berharga daripada, lebih penting daripada sekadar disumbat dalam penjara. Disumbat dalam penjara memang menyakitkan. Ya, menyakitkan. Itu musibah dunia. Tapi kalau harga diri sebagai orang mukmin, kesucian agamanya tercederai, itu musibah agama. Nabi Yusuf tidak rela musibah menimpa agamanya, lebih rela musibah hanya menimpa dunianya. Allahu Akbar. Dalam bahasa kasarnya, Yusuf tidak mau mengorbankan agamanya semata-mata karena kepentingan dunianya. Pengajaran yang sangat penting untuk setiap Muslim bila mau diakui keislamannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya, sikit-sikit mengorbankan kepentingan agama semata-mata kepentingan dunianya. Kalau itulah terkena sindiran Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat. Dikatakan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Fatinan likulli musibatin bimalihi. Wa idza yusabu fi dihi lam yasmuri." Ramailah orang ini cukup peka, mudah marah, mudah melenting. Bilalah kepentingan dirinya, kepentingan dunianya, kepentingan perniagaannya diusik. Kalau kepentingan dunianya, perniagaannya, kepentingan diusik, cukup cepat melenting, mengamuk. Wa idza yusabu fi dinihi la yasmuri. Tapi apabila agamanya yang diusik, agama yang terancam, agama yang mungkin akan jadi korban,
lam yashkuri. Ya, macam tak kisah. Tak apalah. Biasalah. Biar dia dosa. Dia dosa. Bahasa kasarnya, ramai orang yang lebih rela agamanya terkorban semata-mata untuk menjaga kepentingan dunianya. Alhamdulillah. Nabi Yusuf memberikan contoh sebaliknya. Contoh yang ideal. Yang ketiga, kata Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, wujubud difa'i 'anil nafsi wa ibtalit tuhmi allati tahul bisalbi ka wujul isinabi muwafaqatiha. Hukumnya wajib mempertahankan diri, kesucian diri, muruah diri. Bahasa Melayu muruah diri, akhlak, agama, wajib. Seperti wajibnya membatalkan, menafikan, melawan tuhmahan yang tidak berasas. Ya, sekalian, mempertahankan marwah itu hukumnya wajib. Apalagi marwah itu berkaitan dengan agama. Orang suci, bayangkan. Yusuf itu orang yang suci. Jangankan melakukan perbuatan keji, terlintah pun tidak. Karena dilindungi oleh Allah. Tiba-tiba rakyat Mesir beranggapan, berfikiran, memberikan tuduhan jahat. Oh, orang yang tak percaya, tak kenal budi. Langsung orang tak mengenal jasa, budi baik orang. Hanya sebagai anak yang entah dari mana asal usulnya. Jaga dengan baik di istana. Rupanya buat tak senonoh kepada orang besar, majikannya. Betul-betul budak tak tahu diri. Memang patut dan layaklah kalau dipenjarakan. Bayangkan. Itu sangat menyakitkan. Dan Nabi Yusuf ingin mempertahankan. Membela dirinya daripada tuduhan-tuduhan itu. Walaupun terpaksa kurung dalam penjara. Kata Syekh Ridha, hukumnya wajib tidak seperti itu. Ya, wajib. Seterusnya. Mura'atu wan nazahah ba'da tasrih bi syai'in min at-ta'ni 'ala al-niswah wa tarki al-amri tahqiq al-malik yasuna ma balu. Ya. Sama dengan yang di atas tadi. Yang terakhir, annahu lam yadhkur sayyidatahu ma'ahunna wa hiya aslul fitnah wafa'an li zawjiha wa rahmatan biha. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir kata Syekh Ridha, saat ini saya sebutkan, Nabi Yusuf tidak menyebut istri pembesar, Imra'atul Aziz. Yusuf tak kata, kau balik, kau tak suruhlah tuan Raja Mesir ini, Mesir tanya pada istrinya. Tak. Langsung tak disebut. Wahia aslul fitnah. Sedangkan istrinya itulah yang menjadi punca segala-gala ini. Punca masalah fitnah beraja maharajalela. Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Itu puncanya si istri pembesar. Tapi dalam hal ini, dalam ayat yang kita pelajari, Yusuf langsung tidak menyebutnya. Dari 50. Yang disebut malah tu istri perempuan yang terkerat tangannya itu. Wah, mereka tak terlibat sebenarnya. Itu orang-orang baik. Perempuan itu perempuan yang baik menurut kebanyakan mufassir. Dia mencari tangan itu karena sangat mengagumi orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang mereka pun sampai hingga berkata, Hasalillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Allahumma suci Allah, besar Allah. Mulianya lah anak muda ini bukan manusia, ini mesti malaikat nih.
Sampai begitu sekali. Sebelumnya mereka sudah membayangkan Yusuf ini orang baik. Tapi setelah melihat sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, rupanya apa yang dilihat sendiri jauh lebih mulia, lebih agung daripada apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi mereka di Parlemen tidak punya niat sama sekali untuk buat jahat. Yang melakukan kejahatan, justru istri pembesar. Tapi Yusuf malah kata, suruh Tuhan kamu tanya pada istri perempuan yang Allahu Akbar. Lagi sekali, kan Yusuf ingin menjaga karomatu imro'atil azizi. Dalam keadaan yang teraniaya seperti itu, Yusuf masih ingin menjaga kehormatan, harga diri istri pembesar yang memfitnahnya, yang menjadi punca ia duduk dalam penjara. Subhanallah. Itu luar biasa tuh. Itu luar biasa. Karena kalau bukan karena hatinya suci dan lapang, tidak mungkinlah orang, apalagi dalam keadaan teraniaya, menghadapi musibah. Biasanya orang yang ada dalam keadaan musibah itu, yang sangat dahsyat itu, cara pikirnya sudah tidak lagi waras. Cara pikirnya sudah tidak lagi tenang. Mungkin lebih banyak bersifat emosional dan kena seperti itu. Apalagi dia mungkin tidak nampak jalan untuk membiasakan dirinya. Nabi Yusuf masih tak tenang. Hatta ketika ia diberi jalan untuk bebas, dia masih, tolak. Jangan. Bukan ini yang aku maukan. Bukan kebebasan aku dari penjara semata-mata yang aku inginkan. Tapi aku lebih mengharapkan, menginginkan namaku bersih dalam pandangan orang Mesir, khasnya keluarga raja, sebagaimana mereka telah mengotorinya dan mencemarinya. Hebat. Harga diri punya segala-galanya, ya. Harga diri sekalian. Jamaah sekalian, kalau orang itu melakukan kesalahan, atau orang itu dipercayai melakukan kesalahan, harga dirinya hancur. Itu maksudnya. Tapi seringkali orang tidak kisah dengan kemuliaan, dengan harga dirinya, dengan akhlaknya, dengan melakukan berbagai macam kesalahan. Wah, dengan sebab melakukan kesalahan, harga diri hancur. Melakukan dosa, harga diri hancur. Saya yakin semuanya telah belajar. Tafsir di mana-mana, diulang-ulang, macam-macam sumber yang disilakan. Kisah Nabi Adam dahulu, tengoklah. Nabi Adam ini orang yang sangat makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tak mulia macam mana? Malaikat pun disuruh sujud hormat. Bayangkan. Kemuliaan yang Allah berikan pada Adam dahulu, kan? Malaikat pun diperintahkan untuk sujud hormat. Allah tempatkan, Allah suruh mereka tinggal di surga. Allah izinkan kepada Adam dan pasangannya untuk menikmati nikmat surga sepuas-puasnya. Masya Allah. Sepuas-puasnya. Allah ajar kepada Adam ilmu. Tengok. Ilmu mana Allah tidak ajarkan pada malaikat. Kurang mulia apa Adam alaihissalam? Kurang banyak mana kemuliaan yang Allah berikan pada Adam melebihi daripada orang yang lain. Malaikat suruh sujud hormat, duduknya di surga, boleh menikmati semua nikmat surga. Allah beri ilmu mana malaikat pun tak diberitahu oleh Allah. Allama Adam asma'atulah. Hebat, mulia, tinggi sekali. Makomnya di sisi Allah. Sangat tinggi. Tapi begitu Adam melanggar larangan Allah, jangan dekati pokok ini, kan gitu kan? Satu jalan Allah dilanggar, itu pun tidak sengaja.
Allah sendiri mengakui, fanasya. Adam lupa. Walam najid lahu azman. Allah kata, kami tak dapati unsur kesengajaan dalam diri Adam. Betul-betul ada Allah tahu. Tapi ingat, Adam ini sangat mulia, makamnya sangat dekat dengan Allah. Walaupun dia melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, ya dianggap tetap salah lah. Apa hukuman yang Allah berikan? Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran secara harfiahnya, telucut pakaian Adam. Itu secara harfiahnya lah. Adam dapat melihat aurat pasangannya. Bukan sekadar dapat melihat aurat sendiri. Aurat pasangan pun lihat. Itu bahasa harfiahnya lah. Walaupun itu tafsirannya agak panjang. Ulama beri pendapat. Yang kedua apa? Allah tidak lagi benarkan Adam tinggal di surga. Allahu Akbar. Nikmat surga yang telah tersedia, keperluan hidup yang telah tersedia tanpa perlu mencarinya, Allah tarik balik. Dan yang sangat mengerikan, Adam, kau kena turun dari surga. Hubud namanya. Ihbitu. Tengok. Pasal apa Adam tiba-tiba kehilangan kemuliaan yang selama ini Allah berikan? Melakukan kesalahan. Kesalahan melanggar Allah. Kalau satu saya kesalahan Allah yang dilakukan oleh Adam, itu pun karena lupa, Adam hilang. Kemuliaan bukan atari. Bagaimana kalau Adam sekarang ini? Ada sekarang ini. Bukan satu kesalahan. Bukan satu larangan Allah yang dia langgar. Bukan satu perintah Allah yang dia tinggal. Mana hakikatnya kemuliaan apa lagi pada diri manusia yang sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Itu kesannya. Sebab itu Nabi Yusuf tanah. Yusuf yang tidak melakukan kesalahan. Betul. Bersih. Tapi orang Mesir menuduhnya ia melakukan kesalahan. Saya mesti bela mati-matian. Saya tidak rela terus dituduh melakukan kesalahan. Rela. Walaupun aku tetap dalam penjara, tak kisah. Tapi selagi mereka belum membersihkan namaku, mencabut tuhmahan mereka kepada aku, mengakui hakikat peristiwa yang sebenarnya, lebih rela aku duduk dalam penjara. Bagi Nabi Yusuf, harga diri, kemuliaan, akhlak, agama adalah segala-galanya. Adalah segala-galanya. Walaupun Allah tahu, iya. Allah tahu Yusuf tidak salah, betul. Tapi bayangkan kalau namanya tetap tercemar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi rupanya menjaga kesucian diri menurut pandangan Allah dan juga kesucian diri menurut pandangan manusia ini suatu perintah agama yang tidak boleh dianggap remeh. Yang penting Allah nampak, yang penting Allah tahu yang saya tak salah, orang lain sudah tahu. Oh, bukan begitu cara. Kalau dalam bahasa harian misalnya ya, orang Islam wajib berusaha untuk menjadi orang yang bersih, orang yang suci. Tapi juga lebih dari itu, wajib berusaha untuk sentiasa dipandang bersih dan suci oleh orang. Orang Islam wajib berusaha untuk jadi orang bersih, orang suci. Tapi lebih dari itu, juga wajib berusaha untuk sentiasa dipandang bersih dan suci oleh masyarakat. Itu pengajaran dari kisah Yusuf ini. Kalau ikut apa yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar. Tafsir-tafsir yang lain jemaah sekalian, seperti mana Imam As-Sa'di dalam tafsirnya pun lebih kurang memahami seperti itu. Memahami seperti itu. Hanya saja ya dengan ulasan yang agak ringkas.
yang agak ringkas. Contoh, saya ingin bacakan tafsir As-Sa'di ya. Apa adanya saja. Saya baca apa adanya kata tafsir tadi. Qala al-maliku, Allah Subhanahu berfirman, qala al-maliku ayliman indahu. Raja berkata pada orang sekelilingnya, "Tuni bihi, datangkan Yusuf kepada aku." Bi ayyukhrijuhu minas sijni wa yuhdiruhu ilaihi. Supaya orang-orang ada sekeliling raja ini pergilah ke penjara, mengeluarkan Yusuf dan menghadirkannya menghadap raja. Falamma ja'a Yusuf ar-Rasul wa amara bil khuduri ilal malik. Ketika utusan ini datang ke penjara dan menyuruh Yusuf datang pergi menghadap raja, imtana'a anil mubadarah ilal khuruj. Ini kata As-Sa'di. Yusuf menolak untuk segera jumpa menghadap raja, keluar penjara. Hatta tatabayyana bara'atuhu tammah. Sehingga menjadi nyata dan jelas bahwa dirinya bebas, sebebas-bebasnya dari tuduhan-tuduhan tohman-tohmahan jahat dalam masa itu. Wa hadza min sabrihi wa aqlihi wa ra'yihi tam. Kata Sa'di. Imam Sa'di beri kesimpulan, dan ini sebagai bukti kesabaran Yusuf, kecerdasan Yusuf, dan juga cara berpikir Yusuf yang paling brilian, paling sempurna. Ketika dia kata irji ila rabbiku, balik sajalah dan cari maklumat, siasat dahulu apa sebetulnya kisah yang sebenarnya. Karena sebenarnya yang beredar dalam masyarakat kamu itu bukan yang sebenarnya. Itu palsu, hanya kila wakola. Kalau dalam bahasa sekarang, saya minta maaf ya. Kalau bahasa sekarang, seakan Yusuf berkata, aku balik, suruh raja kamu, siasat, apa peristiwa yang sebenarnya. Dan bolehlah tanya pada perempuan-perempuan yang pernah menceritakan tangannya itu. Karena selama ini yang beredar dalam masyarakat, hingga aku di penjara ini, hanya berita bohong, berita angin, kabar bohong. Ya, viral lah. Selama ini orang Mesir itu dipengaruhi oleh viral ini lah. Berita-berita yang sangat viral. Seakan-akan itu benar. Sehingga saat ini, aku tahu mereka masih pikir aku salah. Aku tak nak seperti itu. Allah. Masya Allah. Ini ruhnya kerja. Kisah seperti ini, ya mas sekalian. Mungkin hari ini kita anggap remeh. Lah biasalah. Tapi jangan kata remeh. Ini Allah sebut dalam Quran. Mana mungkin peristiwa perkara seperti ini kita anggap remeh, sedangkan Allah pun ceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada benda yang remeh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Semuanya besar belakang. Dan wajib kita sebarkan, kita dedahkan, kita jelaskan, kita fahamkan pada umat sebagaimana kita rajin dan sungguh memahamkan, memberi kefahaman pada umat tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang iman, tentang Islam, dan sebagainya. Kita sangat rajin, alhamdulillah, memahamkan umat bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana akidah, kita paham betul, alhamdulillah. Tapi tolong yang seperti ini juga kita sebarkan bersungguh-sungguh. Karena penting, sama pentingnya. Jangan sampai bab ini nanti terlepas pandang. Nilai-nilai seperti ini. Dan hadis tadi yang katakan, kata Nabi pun mengkagumi itulah. Jadi bila Rasul mengkaguminya dalam hadis Bukhari ada, yakni dalam hadis Bukhari bunyi dia, walau labistu fi sijni tula ma labisa Yusuf la'ajab tudai. Kalaulah aku duduk dalam penjara selama mana Yusuf juga dalam penjara dan disuruh keluar, aku tak banyak cakap belah la'ajab tudai. Terus aku lari dari keluar penjara, seronoklah karena dibebaskan. Tapi maaf sekali, saya ingatkan, jangan hadir difahami secara harfiah seakan Nabi kurang sabar.
atau tak punya kesabaran seperti Nabi Yusuf. Tidak. Nabi orang yang sangat sabar. Bahkan Nabi pernah menolak tawaran malaikat gunung tadi lah. Mana hebat kan? Coba kalau kita dianiaya orang, dijalimi orang, disakiti orang. Wah, kita menyampaikan kepada mereka. Tiba-tiba ada orang datang nak membela kita, memberi bantuan kepada kita, nak membalas kejahatan orang pada kita, ketika kita tidak mampu, tak punya kekuatan untuk balas. Ya, mungkin kita, oh terima kasih banyak, Tuhan sanggup menolong kita. Sila. Apalagi tawaran untuk membantu kita itu free of charge. Nah, di sini kalau kita ada gerak itu, kita ingat, aku ini ikut Nabi Muhammad atau ikut siapa ya? Macam itu. Saya ini ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad. Saya ini ingin menjadi ittiba'us sunnah. Tapi kenapa yang ini aku malah melanggarnya? Justru kenapa aku malah seronok? Karena dapat membalasnya. Kenapa aku belum merasa seronok dan bahagia? Karena dapat memilih cara yang akan memberikan kebaikan pada mereka. Bahkan Nabi sering mendoakan, Allahumma hdi qaumul fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada umatku ini. Mereka tolak ajaranku ini, ya Allah. Ajaranmu ini karena mereka ini tak faham. Bila mereka sudah faham, pasti mereka menerima. Tolong, ya Allah, buka hati mereka. Orang yang jahat pun didoakan baik oleh Nabi. Ini termasuk sunnah Nabi. Jika kita ingin ittiba'us sunnah secara syumul, termasuk ini. Doakan dengan doa yang baik, hatta buat orang-orang yang buat jahat pada kita. Bukan malah kepada orang yang buat jahat pada kita, segera Allahumma ya Allah, sambar petir umpamanya. Dan lagi minta maaf, sekali lagi minta maaf. Jangankan kepada orang yang menzalimi mazal kita. Kadang-kadang sama Muslim pun, Allah, seronok kalau sama Muslim itu jatuh. Karena A Muslim, B Muslim, dan A ini Nabi hubungan tak baik. Saling bertengkar. Sama-sama Muslim. Sama-sama faham Al-Quran. Sama majal Al-Quran. Tapi karena sudah ada sentimen pribadi, mendengar aja B ini ditimpa kesusahan, mendengar aja, A kata padan, bagus. Coba. Kalau sama Muslim yang masih banyak persamaannya, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama Nabi Muhammad, sama kitab suci Al-Quran, walaupun mungkin ada perbedaan, itu pun tidak boleh rukun. Bagaimana? Tidak mampu mendoakan kebaikan. Bahkan rasa seronok bila mendengar kau yang timpa musibah. Bagaimana mungkin kepada yang belum Islam ya, yang jadi Islam agama sangat rahmatan lil alamin. Kalaupun Islam itu memerangi orang kafir, bukan semata-mata karena mereka kafir, tapi karena mereka yang kafir ini memerangi orang Islam. Jadi peperangan dalam Islam ini ingin mempertahankan agamanya. Gitu. Sebab kalau tidak diperangi, ya orang Islam damai. Tetap berbaik. Itu. Ya. Jadi, kesalahan Yusuf dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia sekalian rasanya tidak lengkap karena tadi dalam Al-Bukhari, jadi saya sampaikan ulasannya pensyarah Sahih Bukhari, yakni dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kita lebih mengenal sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya sebenarnya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ketika menjelaskan sabda Nabi, la ajabtu da'i, pasti aku akan segera menjawab seruan, perintah, permintaan raja untuk keluar. Pasti aku akan terus keluar penjara. Apa kata Ibnu Hajar? Tana'an ala Yusuf alaihissalam.
Nabi sebenarnya sedang memuji. Ini pujian Nabi kata Nabi Yusuf. Wa bayanun li sabrihi wa ta'annihi. Dan ini adalah bukti pujian Nabi atas kesabaran Nabi Yusuf dan ta'annihi dan sifat tidak gopoh gapahnya Yusuf. Nabi Yusuf ini orang sangat sabar, tidak mudah gopoh gapah tergopoh gapah dalam mengambil tindakan. Dan itu sikap yang luar biasa. Bahkan amat diperlukan bagi seorang Rasul dan Nabi atau pada umumnya bagi seorang munzirul qaum wa munqidhuhum. Falam yubadir ila mufaraqati sinat tawil. Yusuf tidak segera keluar daripada penjara walaupun sudah agak lama dikurung dalam penjara. Bal rasalal malik taliban minhu bayanal haqiqah. Sehingga Yusuf meminta kepada utusan untuk minta kepada penguasa negara Mesir mencari maklumat yang sebenar-benarnya, hakikat peristiwa yang sebenar-benarnya. Bukan hanya dia kata, dan tak ada. Bukan kila wa qala. Menafikan sama sekali apa yang telah viral di Mesir waktu itu. Wa kasfi sabi dan mencari tahu sebenar-benar apa sebenarnya punca ia masuk penjara. Karena orang Mesir meyakini Yusuf karena salah. Betul ke? Tolong. Siasat dahulu. Walitazhara bara'atuhu amaman nasi kullin nas. Mimat tuhimabi. Tujuannya. Supaya nyata, terang, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Bahwa Yusuf bebas dari tuduhan jahat di hadapan setiap warga Mesir. Daripada bebas segala tuduhan yang wa innama qalahu sallallahu dan sebenarnya Nabi kata, kalau aku akan segera keluar. Ucapan Nabi itu kata Ibnu Hajar, tawadu'an. Tadi saya sebut. Karena sifat tawaduk Nabi. Wa tawadu'u la yuhidu martabatal kabir bal yaziduhu raf'atan majalal. Sifat tawaduk tidak akan mengurangi kemuliaan, ketinggian martabat seseorang, tapi bahkan menambahkan. Allahu Akbar. Orang yang sudah berada di makom yang tinggi, yang sudah dianggap paling sempurna, tapi masih mengakui dan menghargai, menghormati, mengkagumi kebaikan orang lain yang sebenarnya masih berada di bawah, itu bukan menjatuhkan kemuliaan yang sudah tinggi, bahkan menambahkan. Ini Rasulullah. Bukan malah membanggakan kelebihannya di hadapan yang lain yang tidak sama dengannya. Punya kelima sikit pun akan di Allahu Akbar walillahil hamd. Ini. Jadi husnul tawaduk Nabi SAW. Kata Ibnu Hajar. Jamaah yang dirahmati sekalian, saya tidak perlu sampaikan tafsir yang lain. Tafsir Al-Wasit sekarang oleh Said Tontowi umpamanya, ya, ataupun tafsir Ar-Razi juga, yang saya katakan dari awal tadi, penafsiran mereka lebih kurang sama. Ada banyak persamaan. Bezanya hanya yang setengah muasir menyampaikan agak panjang, termasuk daripada aspek akhlaknya. Tapi poinnya sama. Yusuf tidak segera mau keluar walaupun disuruh keluar selagi namanya belum dibersihkan, harga dirinya belum dibersihkan oleh mereka yang telah mengotori sebelumnya. Dan lebih mustahil lagi, biar orang yang menjadi punca ia dipenjarakan membuat pengakuan yang sebenar-benar di hadapan semua orang Mesir. Dan perempuan itu, walaupun Yusuf tak menyebutnya, Imra'atul Aziz. Kalau dia yang punya akan buat pengakuan yang sebenar-benarnya, ya, barulah waktu Yusuf keluar. Sebab yang lain kan hanya kila wa qala.
Orang Mesir hanya kilavakola. Yang betul-betul tahu sebenar punca kenapa Yusuf masuk penjara, Imra'atul Aziz. Apa nanti? Pengakuan Imra'atul Aziz. Tanpa ada paksaan dari sesiapa. Karena dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penjaranya Yusuf, maka dia juga yang bertanggung jawab sepenuhnya membebaskan Yusuf daripada segala tohmahan jahat. Itu ujungnya nanti di situ. Dan itu hanya boleh dilakukan tentu oleh orang yang punya hati yang sangat lapang. Yang mementingkan agama daripada kepentingan dunianya. Yakni Yusuf alaihissalam. Jemaah sekalian, setakat itu saya tidak menyampaikan tafsir yang lain sebab intinya itu yang sama. Mudah-mudahan lah memberi pengajaran bagi kita. Terus teranglah ayat ini jemaah sekalian banyak pengajaran berkaitan dengan al-ihsan. Al-ihsan. Al-imannya ada betul, al-islamnya ada, tapi al-ihsan lebih menonjol. Lebih ketara sekali. Karena situlah, karena orang kata Imam Ibnu Qayyim, orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim. Orang mukmin walaupun dah Muslim belum tentu muhsin. Tapi kalau orang muhsin pasti dah mukmin dah Muslim. Bila sebut muhsin itu kan imannya sudah beres, Islamnya sudah beres, sudah lepas muhsin. Tapi orang Muslim belum tentu. Jadi kalau kita sudah belajar iman sudah, tauhid sudah, Islam sudah, syariah sudah, jangan berhenti. Tolong teruskan. Ihsannya itu dikaji lebih. Biar sempurna kita sebagai muslimun, mu'minun, muhsinun. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Kurang lebih yang boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.